Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan Bunia di mata pelajaran matematika. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu bilangan bulat. Dan insya Allah kita juga akan menambah materi yaitu bilangan pecahan. Oke, sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Dan kita membaca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Dan silakan teman-teman juga memperhatikan video ini sampai akhir, agar teman-teman bisa memahami materi hari ini dengan baik. Nah, teman-teman, untuk memahami operasi hitungan dari bilangan bulat, nah, teman-teman juga bisa memperhatikan konsep perkalian serta pembagian bilangan bulat yang telah disediakan di gambar berikut. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari bagaimana sih cara menghitung bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat serta pembagian bilangan bulat. Kita mulai dari perkalian bilangan bulat. Nah, bagaimana sih perkalian bilangan bulat positif dengan negatif? Oh ya, sebelumnya mungkin teman-teman agak sedikit lupa apa sih itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. Nah, contohnya di sini ada perkalian bilangan bulat positif dengan negatif. 1 dikali -3 sama dengan -3. Nah, teman-teman bisa lihat tabel di sebelumnya. Kalau positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. Gitu ya. Nah, yang kedua ada perkalian bilangan bulat dengan 0. Bilangan bulat itu bisa apa saja ya, tadi kan ada positif, negatif. Nah, contohnya di sini ada 5 dikali 0, hasilnya adalah 0. Sama seperti saat penjumlahan dan pengurangan, perkalian juga memiliki sifat-sifat, yaitu ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk komutatif atau pertukaran bisa dilihat A kali B sama dengan B kali A, atau contohnya 1 kali 5 sama dengan 5 kali 1. Ada kedua asosiatif, yaitu pengelompokan A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C dalam kurung. Contoh, buka kurung 5 kali 2 tutup kurung kali 2 sama dengan 5 kali buka kurung 2 kali 2 tutup kurung. Hasil kiri dan kanan yaitu sama, hasilnya 20. Selanjutnya yang ketiga ada distributif. Nah, ini perkalian terhadap penjumlahan. A dikali buka kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, sama seperti terhadap pengurangan gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pembagian bilangan bulat. Nah, yang pertama ada pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Hasil dari pembagian tersebut yaitu bilangan bulat negatif. Contohnya, positif 15 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 5. Yang kedua ada pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Maka hasilnya bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Yang ketiga ada pembagian bilangan bulat negatif dengan negatif. Maka hasilnya akan bilangan bulat positif. Contohnya ada negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan positif 5. Lalu yang keempat ada pembagian bilangan bulat dengan 0. Contohnya 2 dibagi 0 sama dengan terdefinisi. Atau misalkan -4 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Jadi walaupun angkanya yang bagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Yang terakhir yaitu pembagian 0 dengan bilangan bulat. Nah, ini kalau sebaliknya bagaimana? Sebaliknya 0 dibagi 5 sama dengan 0. Jadi angka 0 dibagi dengan bilangan bulat maka hasilnya adalah angka 0 gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu bilangan pecahan. Nah, jenis-jenis bilangan pecahan ada 3. Yang pertama pecahan sejati, di mana pada pecahan tersebut bilangnya kurang dari penyebut.
Contohnya 1/2. Nilai 1 ini lebih kecil daripada 2. Betul kan teman-teman? Lalu ada 2/5. Nah, contohnya masih banyak lainnya ya. Yang kedua ada pecahan tidak sejati, di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 6/5. Nilai 6 lebih besar daripada nilai 5. Atau 5/2 bisa. Nilai 5 lebih besar daripada nilai 2. Yang ketiga yaitu pecahan campuran, di mana ada A, B per C. Nah, untuk menyederhanakan seperti bilangan pecahan pada umumnya, maka teman-teman bisa menggunakan rumus seperti di gambar. Contohnya ada 2/5/6. Nah, teman-teman bisa mengkalikan 6 dikali 2 terlebih dahulu, lalu ditambah 5. Lalu ditulis kembali penyebutnya. Nah, 6 kali 2 sama dengan 12 ditambah 5/6. Maka hasilnya 17/6. Bagaimana sih menyederhanakan soal bawah pecahan? Nah, misalkan di sini contohnya ada 30/45. Nah, teman-teman bisa membaginya dengan bilangan yang sama. Misalkan 30 bisa kan dibagi 5, dan 45 pun bisa dibagi 5. Nah, 30 dibagi 5 sama dengan 6, 45 dibagi 5 sama dengan 9. Jadi hasilnya 6/9. Nah, apakah masih bisa dibagi lagi? Bisa, teman-teman. Nah, 6 bisa dibagi 3, 9 pun bisa dibagi 3. Maka hasilnya 6 dibagi 3, sisanya 2, 9 bagi 3, sisanya 3. Dan hasil terakhir yang paling sederhana yaitu dari 30/45 sama dengan 2/3. Gitu ya, teman-teman. Sekarang bagaimana sih operasi hitungan pada bilangan pecahan? Nah, contoh di sini ada penjumlahan pecahan. Contoh 2/5 ditambah 6/5. Nah, karena di sini penyebutnya sama, maka teman-teman langsung menjumlahkan saja. 2 ditambah 6 sama dengan 8, karena penyebut sama langsung ditulis kembali 8/5. Nah, contoh kedua 2/5 ditambah 6/10. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka teman-teman bisa menyamakannya terlebih dahulu. Teman-teman tentu sudah belajar tentang KPK pada sekolah dasar. Nah, KPK dari 5 dan 10 yaitu 10. Jadi teman-teman bisa membagi terlebih dahulu. 10 dibagi 5 dikali 2 ditambah 10 dibagi 10 dikali 6. Pada pecahan yang pertama, 10 bagi 5 dikali 2 hasilnya 4, ditambah 10 bagi 10 dikali 6 hasilnya 6. Jadi 4 ditambah 6/10 sama dengan 10/10. Nah, masih bisa dibagikan. 10/10 sama dengan 1. Yang kedua ada pengurangan pecahan. Contohnya di sini ada 16/5 dikurang 6/5. Nah, tadi karena penyebutnya sama, maka teman-teman bisa langsung menguranginya saja. 16 dikurang 6 sama dengan 10. Penyebutnya sama, 5, jadi 10/5. Nah, 10 bisa dibagi 5, 5 dibagi 5 masih bisa. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, yang kedua yaitu 5/4 dikurang 2/5. Nah, sama seperti yang tadi penjumlahan, teman-teman bisa mencari KPK terlebih dahulu. 4 dan 5 yaitu KPK 20. Maka teman-teman bisa diambil dengan 20 dibagi 4 dikali 5 dikurang 20 dibagi 5 kali 2. Nah, 20 bagi 4 kali 5/20 hasilnya 25/20 dikurang 20 dibagi 5 dikali 2/20 hasilnya 8/20. Maka 25 dikurang 8 sama dengan 17. Nah, penyebut tinggal ditulis kembali jadi 17/20. Apakah masih bisa dibagi lagi? Sepertinya sudah tidak bisa ya, teman-teman. Jadi ini hasil yang paling sederhana gitu. Nah, untuk perkalian pada pecahan, teman-teman bisa langsung mengkalikan saja seperti contoh 2/5 dikali 6/5, 2 dikali 6 12, 5 dikali 5 25 gitu ya, teman-teman. Nah, apakah masih bisa disederhanakan kira-kira? Gak bisa ya, teman-teman. Jadi ini udah yang paling sederhana, 12/25.
Lalu bagaimana dengan pembagian pada pecahan? Nah, teman-teman bisa lihat sini ada formulasinya. Ketika A per B dibagi C per D, maka A per B dikali D per C. Jadi pecahannya dikalikan, tapi dengan pecahan yang kedua itu dibalik gitu ya teman-teman. Nah, contohnya di sini ada 40 dibagi 1/4. Nah, 40 itu kan sama dengan 40 per 1. Dikali 4 per 1. Jadi dibalik itu ya teman-teman. Tadinya 1/4 menjadi 4 per 1. 40 kali 4 per 1 dikali 1. Jadi 40 kali 4 itu sebenarnya 160 per 1 bisa ditulis dengan 160 saja. Nah, ada contoh kedua yaitu 4 per 5 dibagi 3 per 7 menjadi 4 per 5 dikali 7 per 3. Nah, 4 dikali 7, 28, 5 dikali 3, 15. Nah, agar teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal hari ini, ada 10 soal. Nah, teman-teman bisa mengerjakannya di buku matematika teman-teman. Nah, bagi yang sudah mengerjakannya, bisa langsung kirimkan ke nomor ibu nih ya. Nah, ini merupakan sudah masuk tugas kedua bagi teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak mengerjakan tugas sebanyak 4 kali, maka teman-teman tidak akan mendapat nilai di raport. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.